Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Para hadirin, para alim, ulama, dan para permisa rahimakumullah ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Jalali wal Ikram, Rabb semesta alam yang telah menciptakan makhluk-makhluknya dan telah menyusun kejadian mereka, susunan tubuh mereka dengan seimbang dan sempurna. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentarbiyah seluruh makhluk-makhluknya dan bertanggung jawab akan makhluknya, baik dari segi rizki, ajal atau umur, kemudian ma'isyah mereka. Dan tak lupa kepada baginda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam semoga tercurahkan kepadanya, seorang nabi yang mulia, nabi yang menjadi panutan kita bersama, nabi yang memiliki akhlak mulia, seorang nabi yang telah mencerahkan masa-masa kegelapan jahiliyah dan membawa umat ini kepada masa yang penuh dengan terang benderang, kepada hidayah, kepada syiratal mustaqim yang mengarah kepada basirah dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga yang penuh dengan nikmat. Para permisa, para jamaah rahimakumullah, akidah adalah taufikiyah, yaitu berdasarkan dengan wahyu semata. Ya, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalam akidah. Jadi tidak ada perselisihan dalam akidah, tidak ada ruang pendapat atau ijtihad dalam akidah, karena akidah yang benar satu. Kalau dua orang berselisih akan akidah, maka yang satu benar, yang satu pasti keliru. Fama ba'dal haqq illa dhalalah. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan setelahnya. Maka yang ada ruang di dalamnya ijtihad dan bolehnya berselisih atau beradu pendapat, ya, maka hanya terletak pada masalah furaiyah, masalah cabang, muamalah, bab fikih, bab salat, zakat, puasa, dan amaliyah-amaliyah lain. Di dalam akidah tidak ada ruang ijtihad dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Semuanya harus sepakat. Oleh karena itu, sumber-sumber akidah terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang diwajibkan baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan
Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui. Serta tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manhaj salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkan segala yang diturunkan oleh Al-Quran, segala apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Al-Hadis. Tentang apa? Tentang hak Allah. Mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran tentang hak-hak Allah. Sementara apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Karena barang siapa yang menambahkan ibadah, menambahkan syariat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka itu bid'ah. Ada sebuah hadis, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berkata-kata laisa fi amrina, yang bukan pada urusan kami, maka dia tertolak. Atau dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dan tidak ada amalan tersebut pada urusan kami, maka fahuwa raddun, itu tertolak. Hadisnya sahih. Dan tidak boleh kita mengurangi syariat. Karena mengurangi syariat adalah bentuk kekufuran. Maka yang pas apa? Yang afdal apa? Menetapkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan hak-hak Allah tanpa mengurangi dan menambahi. Oleh karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka dalam i'tiqad. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesatuan kata, kebenaran akidah, dan kesatuan manhaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 103? Allah berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala, itu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa la tafarraqu, bercerai-berai, jangan. Atau dalam Al-Quran surat Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala di sana berkata, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Di sana Allah mengatakan, yang artinya apa? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka jika datang kepada engkau petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, ia tidak akan sesat dan tidak akan cilaka. Itu kata Allah. Maka jamaah rahimakumullahu ajmain. Oleh sebab itu, mereka dinamakan dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Sebab apa mereka selamat? Karena mereka mengikuti petunjuk apa yang dalam Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa mengurangi dan tanpa menambahi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bahwa merekalah yang selamat ketika mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Golongan yang lain ya akan masuk ke neraka semua kecuali satu. Satu golongan yang akan masuk surga, artinya satu golongan yang dalam kebenaran, sisanya adalah tersesat. Makanya menjadi tanda tanya besar bagi umat ini. Siapakah kelompok yang satu ini? Yaitu mereka adalah firqatun najiyah.
Siapakah mereka? Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang satu golongan ini, beliau menjawab, hum man kana alaihi misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Hadisnya sahih ini. Riwayat siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi apa? Kebenaran sabda Nabi tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah Rasulullah, yaitu di atas landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani. Ini sebabnya para ulama membenci tentang filsafat. Mereka nggak suka filsafat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan akan ada hukuman bagi orang yang mempelajari filsafat. Baik, belajar filsafat boleh atau tidak? Boleh ketika filsafat itu tentang perkara dunia. Ada filsafat fisika, filsafat kimia, filsafat hidup, filsafat manusia, filsafat air. Boleh kita belajari, akan tetapi filsafat duniawi. Kalau filsafat ini masuk kepada ranah agama, kita tidak butuh orang-orang filsafat untuk membahas agama. Tidak butuh. Ya. Kita sudah ada para ulama yang berada di kompetennya, yang berada di tugasnya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Tidak butuh orang-orang filsafat untuk membahas ini. Ya. Imam Syafi'i mengatakan akan ada hukuman bagi orang-orang filsafat ini, dan beliau membenci. Salah satu ilmu yang dibenci oleh Imam Syafi'i adalah ilmu filsafat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullahu ajmain. Maka terjadilah penyimpangan ya, dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan bercerai-berainya umat dan retaknya masyarakat Islam. Ya, sekali lagi, penyebab perusakan ini, penyebab penyimpangan ini sebab apa? Mereka melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih mendalami dengan landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantikiyah yang diwarisi oleh siapa? Filsafat Yunani. Maka kebenaran ini berada kepada siapa? Al-muwafiqul tanzil, yang berkecocokan kepada tanzil, yakni Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan siapa? Berdasarkan pemahaman para sahabat. Kenapa harus sahabat yang menjadi landasan dalam berfikir mengenai keduanya? Karena dialah abaru hadhil ummah. Mereka para sahabat yang paling dekat, yang paling baik di tengah-tengah umat ini, yang paling dekat dengan Rasulullah, yang tahu dengan kondisi dan situasi pada Rasulullah. Saat itu siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebab Rasulullah juga mengatakan kepada kita, khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman masa adalah masaku. Ini siapa? Para sahabat. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya yaitu para tabi'in. Summal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya siapa? Para tabi'ut tabi'in. Ya. 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimakumullahu ajmain. Marilah kita semuanya bersatu dalam akidah, dan jangan ada perceraian akidah. Merujuklah Al-Quran dan Sunnah ketika ada permasalahan yang kita persisihkan. Kalaulah kita bersisih pada suatu masalah, jangan salahkan Quran dan hadisnya. Salahkan kepada fikiran kita. Akal kita tidak nyambung kepada keduanya. Karena tidak ada Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan. Tidak ada. Kalau bertentangan, maka akal kita lah yang bertentangan. Al-Quran wahyu Allah dengan sunnah Nabi tidak sama sekali bertentangan. Justru keduanya sangat berserasi, mencocokkan. Ya, adanya hadis sebagai tafsir Al-Quran. Kita sholat, jumlahnya, gerakannya tidak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis. Ini menunjukkan apa? Adanya Quran wahyu Allah yang diterangkan dengan al-hadis. Maka
merujuklah permasalahan itu kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Jangan berani dalam akidah kita memikirkan sendiri, apalagi kita berfikir ya dengan filsafat-filsafat kalam atau mantikiyah, sehingga kita akan tersesat dalam segi fikiran. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wa barakallahu fikum ajmain wa jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.